saya. Hai, namaku Fitria. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini aku dan teman-temanku akan mempresentasikan materi dari Sistem Informasi Akuntansi. Nah, betul banget guys. Apalagi sih kalau bukan siklus? Pada video kali ini kami akan membahas tentang siklus pengeluaran, di mana pembahasannya akan dimulai dari pengertian, tujuan, lingkup aktivitas bisnis pada siklus pengeluaran, serta siklus pengeluaran dalam kondisi tertentu, bagan siklus, dan tentu saja flowchart. Yuk, mari kita simak. Semoga materi yang kita bahas dalam video ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa saja yang perlu dibeli, seperti kegiatan pembelian, penerimaan barang, dan pembayaran kepada pemasok. Siklus pengeluaran kas adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Terdapat 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu pemesanan barang, pasokan, dan jasa. Aktivitas permintaan pembelian barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase requisition. Dokumen ini berisi daftar pemesanan yang meliputi tujuan pengiriman barang, tanggal pemesanan, nama dan jenis barang, dan kuantitas pemesanan. Prosedurnya adalah tiap-tiap departemen diperbolehkan mengisi dokumen purchase requisition atas persetujuan dari manajernya. Setelah itu dokumen purchase requisition diserahkan ke departemen pembelian barang untuk dipesankan. Yang kedua yaitu penerimaan dan penyimpanan barang, pasokan, dan jasa. Aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen receipt report. Dokumen ini berisi tentang pengakuan penerimaan barang dan jasa yang meliputi tanggal diterimanya barang, jenis dan kuantitas barang yang telah diterima, asal pengiriman atau supplier, dan nomor purchase order. Yang ketiga yaitu pembayaran barang, pasokan, dan jasa. Aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang telah dilakukan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Dokumen ini berisi tanggal pembayaran, jumlah harga yang harus dibayar, beserta nomor faktur. Pada saat jatuh tempo pembayaran, pihak supplier akan menagih perusahaan sesuai dengan dokumen voucher package. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran kas perusahaan. Siklus pengeluaran penuh terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis barang dan jasa yang harus dipesan. Untuk melakukannya, sistem menghitung komponen yang perlu tersedia untuk produksi yang dijadwalkan dan mengurangi bahan baku yang tersedia dan tidak dialokasikan untuk mencapai jumlah yang harus diperoleh. Yang kedua, melakukan perincian terhadap persyaratan dan meneruskannya ke departemen pembelian. Yang berikutnya, ketika pembelian barang produksi sedang berlangsung, pada saat situasi seperti ini, maka sistem akan menyajikan pesanan pembelian awal kepada staf pembeli menggunakan pemasok pilihan yang dinyatakan ke dalam file master persediaan untuk setiap item yang dibeli. Yang berikutnya, ketika barang dan jasa non standar diminta, maka staf pembeli menyelidiki kemungkinan pemasok memilih barang atau jasa yang terbaik dan mengeluarkan pesanan pembelian. Kelima, ketika barang diterima, departemen penerima mengakses pesanan pembelian terbuka dalam sistem dan memasukkan jumlah yang diterima. Yang keenam, ketika faktur pemasok diterima, mereka masuk ke dalam sistem oleh staf hutang. Sistem kemudian membandingkan faktur-faktur ini dengan otorisasi pesanan pembelian dan menerima informasi untuk membutuhkan apakah faktur yang dibayarkan. Yang ketujuh, jadwal pembayaran.
Sistem akan menjadwalkan pembayaran kepada pemasok berdasarkan ketentuan pembayaran yang telah ditentukan dengan masing-masing vendor. Ketika tanggal pembayaran yang dijadwalkan tiba, sistem memproses sejumlah pembayaran yang akan berupa transfer dan atau cek atau elektronik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian siklus pengeluaran. Pada prosedur yang pertama, pihak gudang akan mengirimkan permohonan kepada pembeli untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Prosedur yang kedua, pihak pembeli akan memberikan pihak gudang konfirmasi pembelian dengan memberikan hard copy ataupun soft copy ke pihak gudang. Prosedur yang ketiga, pihak pembeli yang sudah mengkonfirmasi kepada gudang akan menerbitkan PO kepada pemasok yang bersangkutan. Selanjutnya, prosedur yang keempat, setelah menerima PO dari pihak pembeli, akan mengirimkan nota pembelian kepada pembeli yang tercatat sebagai hutang dagang. Prosedur yang kelima, pembeli akan menerbitkan nota penerimaan kepada si penerima. Dalam hal ini, untuk loading gudang barang. Prosedur yang keenam, pemasok akan mengirimkan barang kepada si penerima barang dengan membawa PO sebagai tiket barang masuk yang disetujui oleh pihak penerima ataupun admin dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh, nota penerimaan yang tadi diberikan kepada pembeli kepada pihak penerima barang akan dikembalikan kepada pihak purchasing sebagai bukti barang tersebut sudah diterima sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, prosedur yang ke-8, pihak penerima akan melakukan pelaporan kepada pihak gudang jika barang yang mereka pesan sudah siap ataupun ready. Prosedur yang ke-9, pihak gudang akan melaporkan kepada pihak yang menerima hutang, dalam hal ini bagian finance atau hutang dagang, dengan memberikan referensi nomor PO dan kopi surat DO, delivery order. Selanjutnya, prosedur yang ke-10, pihak pemasok akan menerbitkan invoice atau faktur pajak dan dokumen lainnya kepada pihak purchasing dengan menyertakan surat DO yang sudah ditandatangani dan disestempel oleh pihak penerima sebagai barang bukti jika barang yang sudah diterima tersebut diterima pihak admin loading gudang. Selanjutnya, pihak purchasing yang menerima dokumen tagihan akan melaporkan atau menginfokan kepada bagian finance. Bagian finance akan memverifikasi dokumen tersebut dengan cara mencocokkan nomor purchasing order, nomor surat delivery order, dan berkas lainnya dengan yang ia terima dari pihak gudang, sah atau tidaknya. Jika dokumen tersebut valid atau sah, maka akan dilakukan pembayaran atau pengeluaran kas sesuai kesepakatan sistem pembayaran. Dalam hal ini, cash before delivery, term of payment, down payment, dan lain-lain dengan vendor terkait. Selanjutnya, pembayaran terhadap pemasok atau vendor dilakukan sesuai sistem pembayaran yang disepakati dan bukti pembayaran akan dikirimkan kepada vendor sebagai konfirmasi jika faktur atau invoice yang mereka tagih sudah dibayar. Nah teman-teman, dari seluruh pembahasan yang udah kita bahas tadi, hal yang paling penting adalah flowchart siklus. Kali ini aku akan menjabarkan sebuah flowchart siklus pengeluaran kas dari sebuah perusahaan. Mari kita perhatikan ya. Flowchart di samping dibuat menggunakan Microsoft Visio, di mana aplikasi ini dapat memudahkan kita dalam membuat sebuah bagan atau flowchart yang berfungsi untuk mempresentasikan sebuah data. Pada flowchart siklus pengeluaran kas terdiri dari 5 tabel. Yang pertama untuk tabel supplier, yang kedua untuk bagian pembayaran, yang ketiga untuk bagian pemegang kas,
yang keempat untuk bagian akuntansi, dan yang terakhir untuk tabel bagian manajer. Kelima divisi tersebut akan saling terhubung di dalam siklus dan akan digambarkan dalam sebuah flowchart. Berikut flowchart siklus pengeluaran kas. Yang pertama, bagian supplier akan membuat faktur rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran, dan lembar 2 akan disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran akan menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran akan membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK dengan dokumen rangkap 2. Lembar 1 akan dikirimkan ke manajer dan lembar 2 akan disimpan sebagai arsip. Yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, maka manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Yang keempat, bagian pemegang kas akan menerima SPPK yang telah disetujui oleh manajer sebelumnya, dan berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas akan membuat bukti pengeluaran kas keluar atau BKK dengan dokumen rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, dan lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya lembar 3 akan disimpan sebagai arsip. Yang kelima, bagian pembayaran akan menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya bagian pembayaran akan melakukan pembayaran kepada supplier. Yang keenam, supplier akan menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP dengan dokumen rangkap 2. Lembar 1 akan dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 akan disimpan sebagai arsip. Yang ketujuh, bagian pembayaran akan menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP dengan dokumen rangkap 2, di mana lembar 1 akan dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 2 akan disimpan sebagai arsip. Dan proses yang terakhir atau poin ke-8 yaitu berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, maka bagian akuntansi akan membuat laporan pengeluaran kas atau LPK dengan dokumen rangkap 2. Lembar 1 akan dikirimkan ke manajer dan lembar 2 akan disimpan sebagai arsip.